Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Cucu-cucu ini tua, ya. Cucu-cucu ini bupati, ya. Semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan nanti jadi pemimpin yang akan melanjutkan untuk sepak bola. Setuju nggak? Setuju. Yang keras juga setujunya. Yang hadir bersama kita tentunya bersyukur ya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan serta berselawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Agam yang diwakili oleh Pak Kasdi yang sudah 2 kali datang ke Surakarta. 2 kali bersih. Dia yang kami hormati Pak Asisten, menghormati Bapak Kualitas Pendidikan Kabupaten Agam yang telah merespon cepat dari semua. Dia Kadis DPMN, dia Pak Kualitas Kominfo, Bapak Kesra, Bapak Camat, sampai angke, dia koordinator dan kerja sampai angke, dia yang terhormati pendamping satuan pendidikan sekolah dasar sampai angke, dia wali negari Lampung, dia, Pak Sek. Tolong mau dicatatkan ini Pak Camat ini, ya Pak Camatnya hadir dan hadir, wali negaranya hadir, ya. Wali Jorong, Suralawet kan, nggak dicatat juga gitu. Ya. Saya dari Bapak Suralawet kan tadi, ini penampung ada. Dia yang menghormati Bapak Ibu Guru sekecamatan PMK yang hadir pada kesempatan ini, kemudian anak-anak kami, cucu-cucu kami yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang diharapkan nanti untuk bisa menjadi generasi emas di tahun 2045. Seluruh tamu undang yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nikmati Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmah dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melaksanakan aktivitas kita di bulan Ramadan, dan yang luar biasa lagi kita bersama-sama di tempat ini, anak-anak kita bersama-sama kita berpuasa mengikuti pesantren Ramadan yang membawa sekali untuk berada di Surakarta. Ini satu hal yang luar biasa yang kita syukuri kepada Ibu. Kemudian tentunya kita selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu yang kami hormati, program unggulan dari Bupati Agam yang utama dalam rangka mengisi jiwa anak-anak kita beri nama Bangkit dari Surau. Kenapa kita Bangkit dari Surau? Karena anak-anak kita ini dia tidak pernah dulu di surau seperti kami yang berdua. Kalau kita memang generasi kita itu kembali ke surau, balik ke surau. Karena sejauh-jauh dalam balik ke Tubangan, sejauh-jauh merantau balik ke surau. Anak-anak kita ini dari awal, dari mulai sedini mungkin kita bangkitkan dari surau. Itu supaya terjadi keseimbangan antara intelektual,
emosional, dan spiritualnya. Pemerintah Presiden Prabowo meluncurkan program yang namanya gizi makanan bergizi gratis MBG. Nah, insya Allah nanti juga kita akan bangun satu dapurnya di dekat Surakawan di Penampuan. Jadi dapur yang di sini nanti Pak Camat akan radius 6 kilo sebanyak 3.000 sampai 5.000 ini akan digerakkan dari sini. Nah, jadi ini sedang kita siapkan dan sedang diinventarisir juga oleh Bapak Adi sekolah-sekolah kita yang dari sini. Di mana mau kita mobil tiap buatnya di sekitar sini karena tanahnya ini sudah nggak ada. Jadi itu kita tetap mendukung program pemerintah ya untuk bagaimana program makanan bergizi gratis itu bisa kita laksanakan secepat mungkin untuk di Kabupaten Agam. Kita bangun nanti sebanyak 33 dapur, ya. Diperkirakan 33 dapur dan inilah anak-anak kita yang nanti akan menerima makanan bergizi gratis dari pemerintah. Dan juga ada pengobatan gratis. Kalau anak-anak kita ini telah sehat, ya, gizinya cukup, tubuh berkembang, kesehatan juga, pengobatannya juga, tentu ini akan menjadi generasi yang kuat yang tangguh nanti. Kemudian tidak cukup badannya sehat, otaknya cerdas, perlu 2 hal lagi yang menjadi tugas kita, yaitu bagaimana anak-anak ini bisa dia menjadi orang yang peduli, tahu raso jupareso, tahu ereng jupendek, tahu joran dia nang jujur, tahu judahan kamempo. Inilah adab. Ini emosional yang harus juga kita isi dan cukup mengisi otaknya dengan ilmu pengetahuan, tapi jiwanya juga kita isi agar dia menjadi juga orang yang sukses. Kalau diisi otaknya saja Bapak Ibu, ini anak-anak kita kan menjadi robot kan? Dari robot diberkahi dia tidak ada dengan perasaan. Ini yang kita khawatirkan. Diperlukan itu kita membina kecerdasan emosinya agar tidak masuk ke depresi. Inilah ada. Yang juga kalau dulu kita juga belajar di sekolah, makanya di sekolah itu belajar mengisi kecerdasan otaknya dengan ilmu pengetahuan, kemudian kita tambah dengan di surau. Apa lagi yang dilakukan di surau? Yaitu untuk cerdas juga imannya, spiritual. Nah, sehingga ketika tahu rasul di Pareso bisa membaca secara konsumen pedagang, tahu dengan derita staf yang dari pemimpin, tahu dia membaca apa keinginan pimpinannya, akhirnya kan sukses. Jadi pada Ibu, kecerdasan intelektual belum cukup mengatakan sukses. Harus ada emosionalnya. Emosional itulah yang menemukan anak-anak bahwa nanti ya menjadi seorang saudagar karena dia bisa membaca selera konsumen, menjadi pengusaha, menjadi pedagang. Begitu juga menjadi aparatur nanti. Mau jadi guru yang disayangi oleh anak-anak. Mau jadi pacamat yang disenangi oleh rakyat. Karena bisa membaca selera dan keinginan masyarakat. Ini emosional. Kemudian spiritual. Ini yang paling penting. Bagaimana iman yang kuat harus dikatakan untuk dikontrol nanti setelah anak-anak kita menjadi pemimpinan. Jadi anak-anak cucu-cucunya semua, ya, tidak cukup di sekolah, harus diisi di surau. Surau itu apa? Surau itu bisa dia bentuk masjid, bisa dalam bentuk musala, apa namanya nama nomenklatur. Kalau di Malaysia, apakah masjid atau kawasan namanya surau? Surau semua. Bagi kita tidak ada masalah. Yang penting ada tempat
yang bisa untuk belajar adat dan agama, itu kita anggap sebagai surau, termasuk masjid. Surau itu sebenarnya surau itu musyawarah. Jadi semua persoalan-persoalan nanti kita diselesaikan di surau. Salah satu model ini adalah surau yang saya dibuat oleh ini sendiri. Sengaja ini dibuat adalah untuk memang cita-citanya untuk membangkitkan generasi dari surau, agar berkumpul anak dan cucunya di Surau, kemudian nanti mendalami belajar adat, belajar agama, kemudian mau olahraga, maka dilengkapi dengan lapang futsal itu, ada lapang basketnya, ada pingpongnya, dan main-mainnya juga. Bagi anak-anak dan cucu-cucunya yang mau bermain-main, disediakan di situ. Inilah salah satu model yang kita coba dan mudah-mudahan bisa diadopsi untuk masjid-masjid dan surau yang lainnya, setidaknya untuk melaksanakan aktivitas surau itu sendiri, terutama untuk cucu-cucu anak-anaknya yang seperti ini, SD, SMP, juga di SMA, yang nanti pada tahun 2045. Sekarang umurnya berapa? Berapa? 11 tahun. Berarti ya masih lama ya. 20 tahun lagi 30. 2045 umurnya berapa? Berapa umurnya? 2045. Ya? Ya. 36. Jadi ini apa pemimpin nanti? Ya, jadi nanti kami pemimpin dalam usianya ya 50 tahun, 51 tahun ya. Kan ini mereka ini ya kami jadi pemimpin. Nah, sama dengan usia-usia Pak Camat gitu, 40-an, 50-an ya, mereka malah nanti pemimpin. Jadi ketika gizi yang sempurna diseimbangkan dengan iman yang kuat, ini kalian akan menjadi orang yang sukses. Jadi itu bagi semua. Jadi kalau kita banyak yang bertanya, apa mana bangkit dari surau? Bangkit dari surau, bangkit dari generasi masjid musala, agar dia mencintai rumah tempat ibadah. Kenapa rumah ibadah yang kita perlukan? Karena basis semuanya persoalan kita adalah memang dari rumah-rumah. Ketika kita berawal bangkit dari tempat-tempat yang suci, tempat yang mulia, bahwa tidak ada tempat yang mulia di muka bumi ini kecuali ada rumah Allah, masjid, musola, surau, itu tempat yang mulia. Jadi kalau generasi ini kita bangkitkan dari rumah Allah, mencintai rumah Allah, hatinya terpaut kepada masjid, yang lainnya akan berubah. Karena tidak mungkin orang dia akan berbuat yang tidak baik ketika dia balik ke masjid. Karakter anak-anak kita ini akan terbentuk nanti ketika dia kembali ke masjid. Jadi ini yang salah satu karakter building itu, membina karakter generasi adalah kita bentuk dari surau atau masjid, bukan dari tempat yang lain. Semuanya ini tidak mudah, ya. Jadi hari ini kita menemukan suatu opsi apa yang terjadi di Surakarta hari ini, Bapak dan Ibu ya. Kalau kita coba di masyarakat untuk mengumpulkan anak-anak ini, bagaimana orang tuanya akan menyuruh dia ke masjid ke surau? Sulit. Jadi sekolah adalah salah satu opsi yang paling bagus. Apa yang dilakukan oleh para dinas KK bersama koordinator, bersama itu semua, ini bisa kita jadikan model. Bukan karena dilakukan di Surakarta, juga di tempat lain juga bisa kita lakukan seperti ini. Sehingga kesulitan kita untuk mengumpul mereka sekarang teratasi karena mereka telah terkumpul di sekolah. Tinggal lupa mengantarkan mereka ke masjid-masjid yang ada di sekolah. Membiasakan ya. Kalau di sekolah, sholat zuhur minimal sholat zuhurnya berjamaah.
kemudian kita titip pada orang tuanya agar di rumah bisa diajak ke masjid. Kalau masjid-masjid ini sudah ramai dengan anak-anak, kita tidak tahu kalian tidak tahu. Bagaimana menarik yang mau harus kita sesuai dengan keinginan mereka. Mereka ada dalam situasi bermain. Kita buat permainan yang mereka senang untuk berada tetap di situ. Kemudian juga tayangan-tayangan yang mereka perlukan. Karena sekarang mereka butuh yang seperti ini. Tidak hanya ceramah-ceramah, cuma ada visual-visual yang akan menggerakkan otak mereka untuk bisa melihat. Sehingga tidak ada yang saja nanti hanya visual, tapi juga ada juga auditorinya. Nah, tadi kita latih dengan bacaan Al-Quran ya, kita tersentuh itu auditori namanya. Kemudian yang kita lihat yang secara visual. Kemudian rasa kinestetik. Jadi 3 hal itu pintu masuk kepada mereka. Bapak dan Ibu harus memahami ini, bahwa anak-anak ini tidak bisa menonton lagi, dia perlu gerak. Sehingga apa yang dicontohkan juga oleh Bapak dan Ibu di sekolah, bagaimana mereka masuk, kita bersalaman. Saya ini ada gerakan-gerakan kinestetik yang kita rasa yang timbul, kasih sayang diberikan kepada mereka. Ini akan membuat mereka senang di sekolah dan di tempat-tempat yang baik seperti masjid ini kita ajak mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak Bapak, anak cucu-cucu ini yang ingin sayangi, senang nggak berada di Surau Ka'bah? Senang ya? Senang nggak berada di masjid-masjid? Senang ya? Kenapa? Karena masjid adalah rumah Allah. Ya, rumah siapa? Rumah Allah. Siapa Allah? Yang menciptakan kita. Ya, yang menyayangi kita. Siapa yang memberi rezeki kita? Allah. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Siapa yang mematikan kita? Allah. Siapa pemilik surga? Allah. Pengen masuk surga? Nah, maka cintai Allah. Ya, nah sini dulu. Cintai Allah. Cintai ayah dan bunda karena cinta kepada Allah. Saya ini adik dan kakak karena cinta kepada Allah. Jadikan Allah sebagai tujuan kita hidup. Apapun yang kalian lakukan adalah untuk bagaimana untuk mencintai Allah dan segala-galanya. Kalau anak-anak dan cucunya sedonyo sudah cinta kepada Allah, ini berarti sudah tepat. Kehidupannya akan bahagia, kehidupannya akan tenang. Ya, setuju? Setuju? Untuk mencintai siapa? Mencintai siapa? Allah. Siapa yang dicintai? Allah. Siapa lagi? Rasulullah. Itu ya. Jadi kalian harus bisa betul-betul menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena hari ini kita melihat di mana-mana kecerdasan yang lebih penting adalah kesolehan. Kesolehan akan mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Kalau kalian tidak soleh, kalian bisa sukses, cuma jiwanya tidak tenang. Ingin bahagia hidupnya harus bersama dengan Allah. Karena Allah begitu bahagia itu. Dialah Allah as-salam. Ya. Apa itu? Asmaul Husna. Siapa bisa Asmaul Husna? Bisa Asmaul Husna? Ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Malik, ya
di setahun. Nah, inilah hebat luar biasa. Tepuk tangan untuk cucu dia saudara dulu. Cucu-cucunya yang hebat, ya, yang tangguh, ya, yang nanti harus menjadi petarung, ya, jadi apa? Bertarung untuk mengejar prestasi, ya, untuk sukses harus bertarung. Bertarung dengan apa? Bertarung dengan lingkungan, untuk bisa berjuang maksimal mungkin untuk menjadi sukses. Kalian nanti akan menjadi orang yang sukses ketika bersama dengan Allah yang memiliki 99 asma-Nya, ya. Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musyawwirul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Disitulah kalian akan orbit nanti dalam asma Allah. Nah, dalam asma Allah karena cinta kepada Allah. Kalian akan menjadi orang yang jujur karena kalian cinta kepada Allah Al-Mu'min, ya. Kalian akan menjadi orang yang adil karena kalian mencintai Allah Al-Quran. Kalian akan menjadi orang yang bertanggung jawab karena kalian adalah orang yang cinta kepada Al-Wakil. Kalian akan menjadi orang yang peduli karena kalian mencintai Allah Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Wahhab, Al-Razak. Itulah wajah-wajah generasi kita nanti kepada itu semua. Ketika kita tamatkan nilai-nilai itu, nilai-nilai pamit kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali yang paling penting kepada ibu. Materi-materi yang kepada Pak Kemenang nanti. Yang awal ini bagi mereka yang membutuhkan adalah bagaimana untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka telah mengenal Allah dengan Rasulullah, mereka akan berlari seperti tadi kita Asal akan lari terus sampai. Ramadan adalah sarana kita untuk melatih. Pesantren Ramadan adalah untuk membentuk habit yang baru, kebiasaan baru. Kalau hidupnya selama ini tidak seperti sekarang, dia sholat 5 waktu di masjid, dia sholat tarawih, dia membaca Al-Quran, dan habit yang baru ini akan dipertahankan kalau nanti tetap kita jaga terus. Karena inilah berjaya-berjaya. Pasca Ramadan kita akan lari terus, akan melakukan terus. Jadi di sini kita perlu perhatian terus dari bapak dan ibu di sekolah, guru-guru di sekolah, dan juga para orang tuanya di rumah untuk mengajar terus. Sehingga tidak lepas. Habis maka pesantren Ramadan. Anak-anak bapak cucunya semua, ya, perhatikan, siap? Kalian mau siapnya? Iya, siap ya. Ya. Jadi selesai Ramadan, ya, tetap terus seperti ini. Kalau salatnya di masjid, tetap salat di masjid, ya. Tilawah Al-Qur'annya bagaimana? Ya, tetap baca Al-Qur'an, ya. Kemudian ya, hafal Al-Qur'annya juga tetap minimal di awal 171 ayat. Kemudian juga mulai nanti mentadaburi Al-Quran. Jadi semuanya kepada ibu kita ajarkan kepada mereka agar mereka tetap bertahan sampai mereka dewasa. Dan inilah nanti kemanapun mereka pergi balik-baliknya ke surau. Kalau sekarang kita bangkitkan dari surau, nanti pergi dia kuliah ke Jakarta, ke Bandung, ke mana luar negeri, tetap dia nanti kembali ke surau. Jadi mereka bangkit dari surau, nantinya sampai dewasa mereka akan tetap kembali ke surau. Kehidupan mereka ada bina masjid, tinggal masjid, baru itu mereka berrahmat. Itu kira-kira. Kemudian surau Ka'bah adalah lambang. Ini bukan miniatur, ini replika. Kalau miniaturnya kecil dari kapal, ini lebih besar dari kapal.
Ka'bah ukurannya 13 meter. Ini 15. Jadi ini adalah replika yang kita buat. Jadi replika ini menyerupai, sehingga pada Ibu sampai kaligrafinya itu, inilah nasihat dari Al-Ma'mun yang saya bilang kemarin, Buya Sultan. Ini jasa beliau ini, kaligrafi. Ketika saya membuat kaligrafinya, gimana Buya Ban dan Buya Pak Beni, kalau replika persis buat kayak apa di kapal. Akhirnya tidak jadi orang buat kaligrafi, sekali itu yang buat. Jadi langsung ada dari audio. Mereka ukir dengan tangan sendiri, dengan apa yang ada di kapal sungai. Jadi ini yang kita perkenalkan kepada mereka anak-anak kita. Ini itu apa nih? Itu Ka'bah. Berdiri Ka'bah itu seperti ini. Kemudian ini apa? Ini apa namanya? Hijr Ismail. Itu Maqam Ibrahim. Ini Hajar Aswad. Kita perkenalkan kita. Sehingga mereka tahu bagaimana di belakang itu Hijr Ismail yang kita jadikan tempat untuk berada Maqam Ibrahim. Bagaimana kita menceritakan Maqam Ibrahim dan Hijr Ismail? Inilah kisahnya yang saya bilang. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membenarkan pertempurannya, mencintai Allah dan mencintai Allah kepada anak. Kemenangan itulah sehingga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada, tapi ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi. Sebagai apa? Lambang cinta umat manusia. Waruka'is sujud, depan rukuk dan sujud manusia. Depan manusia berkawal mengikat. Ini yang dibersihkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di mana Ka'bah itu banyak sekali berbagai yang itu dikosongkan. Jadi Ka'bah itu kosong dan seperti ini ada dia oleh ini Ka'bah. Dan ada lantai dua juga. Ini perbedaan. Jadi pada itu kita mengenalkan itu agar anak kita mencintai Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadikan ini sebagai lambang cinta umat manusia, pusat jiwa seluruh manusia. Depan rukun dan sujud manusia mengenakan wajahnya, wajahku, wajhiyah, lillahi fadl samawati wal ardh. Alif dulu semua. Inilah kenapa orang haji bertawaf. Kenapa orang yang bertawaf bukan Al-Quran selalu terpakai ini ada pusat jiwa manusia. Magnetnya di pusat energi kapal ada di situ. Pusat energi itu yang buat jiwa kita selalu saja ingin pergi ke Mekah, ingin umrah, ingin haji. Kemudian kita bantu dengan bangunan yang seperti ini, sehingga kadang-kadang kita lihat orang yang datang baru sampai tempat dia sudah selesai nangis ya, iya. Kenapa nangis? Tidak itu mana betul belum di situ pak. Di situ udah di Makkah, ya kan? Akhirnya mereka dengan replika yang mengingatkan orang. Kemudian bukankah di tempat salat tidak ada bangunan? Di masjid-masjid kita ada kapal. Tidak salah kalau kita buat bangunan seperti itu. Nah, walaupun ada juga sebagai yang protes juga, yang ini tidak apa-apa. Yang pentingnya kita adalah bagaimana ini menjadi suatu bangunan yang bisa diberikan nilai dan dimanfaatkan untuk manasik haji dan umrah. Jadi tidak IPH itu mengenai prakteknya di Singapura. Ada itu. Alhamdulillah hari ini kita tidak akan sepi kunjungan ke Sulawesi. Saya berterima kasih, apresiasi Pak Kadis Pendidikan dengan di awalnya kita ini, dan kita berharap juga di masing-masing yang lain ramainya dengan agenda-agenda kita yang kuncinya tidak ada membagikan karena mereka target kita anak kita SD, SMP, SMA dan kalau kita akan berakhir dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan lama lagi kan, 20 tahun sekali ada mereka hanya ini kita tidak menyesal nantinya anak-anak kita ini menjadi anak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin kita pada Bapak dan Ibu guru, ini pesan saya pada Ibu guru. Anak-anak kita ini kan banyak macam. Ada yang ya bermacam di sekolah kan. Tapi jangan justifikasi mereka sebagai anak-anak.
Kalau ada satu orang punya nakal, jangan tidak sertifikasi. Mereka lah anak-anak yang baik semua. Ya, anak-anak baik yang harus tetap menjadi anak baik dan lebih baik terus. Tidak ada anak nakal. Ya, dan ini harus menjadi. Karena apa? Karena kata-kata nakal itu adalah doa. Ada teman yang mungkin nanti yang akan mengiring pikiran itu nanti ketika mereka dengan pikiran yang negatif. Tapi ketika kita pikiran kita positif terus, kasih sayang kita tumbuh terus pada siapa bagaimana berperannya, kita tetap sayang. Ya, kita adalah merubah mereka dari yang kurang menjadi lebih. Jadi justifikasi seorang anak menjadi anak nakal itu adalah doa dari gurunya, dari didiknya, dari juga orang tuanya, dan akan melekat pada dirinya ketika kita tidak kembali. Ini contoh Pak, bagaimana seorang orang tua dari Abdul Rahman Sudais. Tahu? Cucunya Abdul Rahman Sudais siapa? Tahu? Ya, yang sering kedengaran itu Imam Masjid Haram. Ya, Imam Masjid. Jadi waktu susah ini, menurut ceritanya kita tidak tahu juga. Dia nakal, sering menyusahkan orang tua sering ini kan. Apa kata ayahnya, ibunya tadi? Buat ikut nampornya jadi mengusir hal maksud. Kan beda ya. Perangai yang seperti ini, jadi belum saja. Ternyata doanya dan al susah. Jadi kita dengan anak-anak negatif, kita di sekolah. Cerita yang lain banyak cerita yang seperti itu. Ketika anak-anak ini menjadi anak yang nakal, kita sendiri yang nakal, kemudian dia baik, kemudian kita juga diterima, dikeluarkan semuanya bertansi nakal kita sudah. Semakin banyak doa-doa yang mereka berikan, sehingga berubah perangannya tetap sehat, SD tetap dia anak yang nakal. Ya Bu, itu pernah terjadi di SMP. Pada malam SMA kita di malam. Jadi anak nakal itu pada Ibu, anak nakal itu lulusnya pada Ibu ranking 153 dari 155 orang, ya sebetulnya 3 orang nggak lulus. Jadi yang satu itu lulusnya karena pertimbangan orang namanya Pak Heru Nasim, kita tahu pernah jadi kepala dinas Pak Heru saya. Jadi Pak Heru Nasim katakan kalau Pak Joko dari lulusan kacau sekolah, lulusan saja orang. Akhirnya diluluskan. Yang ranking itu pada saya diterima di sekolah, tak satu pun sekolah menerimanya sekolahnya di Bukit Tinggi, sehingga bergerak sekolahnya jauh merantau. Akhirnya juara umum dia, yang terima juara umum, dan sekarang jadi bupati ya kan. Ayo lah itu, buru-buru, aja dulu ini hormat disuruh, tapi itu benar. Ini hormat itu, jadi kita tengok indeks. Wahai yang dalam Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua berazam selalu berhusnuzon untuk kebaikan kediri anak kita, cucu kita, untuk kebaikan sekolah kita, untuk kebaikan negeri kita. Husnuzon perlu kita kembangkan. Kita singkirkan kalimat yang negatif karena menurut teorinya pada Ibu semesta ini mengaminkan, kalau bahasa sekarangnya law of attraction. Iya Pak, garis berpoin itu ya. Kalau bahasa agamanya anak inal zanni abdi, gitu ya. Aku sudah dirasakan. Kalau prasangka kita kepada Allah baik, kepada Ibu, dia akan baik. Anak-anak juga demikian. Kalau cucu-cucunya berprasangka baik, membayangkan hal yang baik, masa depan yang baik, akan berhasil. Nah, ini satu orang. Ada satu orang yang mau bantu. Nanti saya kasih aja nanti yang mana? Satu yang berani, yang satu orang saja, satu saja. Oh iya, berani. Nih kasih aja. Akhirnya nggak sepeda ya. Ya.
Namanya apa? Abraham, luar biasa. Kok namanya Beni ya? Nama sekarang Abraham. Kalau dulu namanya Beni, Mary kan? Roni, ya, Abraham. Abraham kelas berapa? Kelas 5. Cita-citanya menjadi apa? Jadi dosen. Dosen di mana? Di Bogor. Dosen di Mesir, luar biasa, masya Allah. Dosennya di Mesir. Bayang ini ada kok tadi dosen di Bukit Tinggi, di Padang, Wendel, tapi di Mesir, ya. Luar biasa. Apa bayangnya? Yang terbayang bagaimana? Abraham itu dosen itu. Ya, gak terbayang ya. Kalau di Mesir itu pakainya bagaimana? Gimana bajunya? Pakai gamis, ya. Kemudian di sana ya, bahasanya bahasa Arab. Istrinya orang mana? Orang Arab. Iya, ya. Orang Mesir. Iya. Bini nanti orang Mesir, cucunya jadi orang Mesir, ya. Rumahnya bagaimana? Ya. Rumahnya bertingkat, tidak berapa? Tingkat 3. Ada apa di rumahnya? Hah? Ada mobil. Di rumahnya ada mobil. Rumahnya pakai AC. Menghadap ke mana rumahnya? Menghadap ke kiblat rumahnya. Istrinya berapa? Satu saja. Ya. Anaknya berapa? Anaknya berapa? Maunya berapa? Ini. Ingin punya anak 4 orang. Laki-lakinya berapa? 2 laki-laki, 2 perempuan. Luar biasa. Ya. Nanti kalau sudah di Mesir ya, tahu kok di dia boleh di Mesir ya. Abraham di Mesirnya, ya sudah punya cucunya, sudah ada 4 orang ya. Abraham dikasih hadiah, tapi nggak setia ya. Ongkos ke Mesir, paspor. Ya. Jadi pada ini suatu contoh ya bahwa anak-anak ini sudah punya visi, punya mimpi ya. Ini bukan sekedar visi ya. Coba ini Bapak Ibu coba bedakan mana yang dikatakan visi, mana yang dikatakan outcome. Kalau visi dia hanya ingin jadi dosen, nah itu jadi dosen. Tapi dia lebih jauh membayangkan dosen itu begini, rumahnya begini, anaknya begini, menghadapnya ke sana, rumahnya bertiga. Ini sudah ada dalam pikirannya, sudah ada dalam pikiran, sudah masuk dalam pikiran seorang Abraham tadi. Ini akan menggerakkan dia nanti untuk menuju visi, menuju orang visinya untuk menjadi dosen. Ini namanya. Apa yang Abraham sampaikan tadi? Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mencapai visi hidup kita. Apa visi hidup kita pada itu? Apa itu? Visi hidup kita apa? Ya, jangan berasa basi lah pada itu. Kalau nanti masuk surga pernah kok? Nah, masuk surga itu visi. Ya, itu visinya itu. Tapi jauh dari itu Allah memberikan gambar surga itu pada itu. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat annahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha. Bisa lanjutkan? Kullama ruziqu minha. Siapa yang bisa lanjutkan? Ini. Terus ini yang kesannya nih. Nah, mas. Nah, ini hebat nih. Ulama ruzuku minha min samarati rizqa. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة هم فيها خالدون.
Artinya nggak tahu ya. Namanya siapa? Muhammad Khairul Azam. Muhammad Khairul Azam. Berapa juz? Oke. Sudah berapa juz? Setengah juz. Juz berapa? Juz 1 dan juz 30. Satu setengah. Satu setengah. Juz 30 dan juz 1. Ya. Saya lihat bisa juga. Boleh, tidak boleh. Betul kan? Betul. Sudah. Akhirnya ambil. Wah. Tahu mana yang besar mana yang kecil ya? Ya, namanya Azam ya. Azam Abraham luar biasa. Ini. Jadi, lihat ya. Apa artinya ini? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha. Ya. Gembirakan orang sabar dan orang yang beriman bagi mereka surga. Surga apa? Itu juga kita melihat ya, ya sekarang mau masuk surga. Fisika apa? Masuk surga. Ibu masuk surga ya, surga masuk surga. Ya, itu fisika masuk surga. Mati masuk surga. Jadi tidak jauh surga tanpa mati, harus mati dulu. Ya, mau masuk surga? Iya, mati dulu. Harus mati dulu. Kalau tidak mati dulu tidak masuk surga, tidak masuk surga. Nah, inilah digambarkan dengan Allah surga itu, ya, yang dibaca tadi oleh Azam. Annahum jannatin tajri min tahtiha kullama ruziqu minha. Jadi pertama dibayangkan bahwa surga itu mengalir banyak sungai-sungai. Iya. Tadi Abraham juga ada sungai-sungainya di bawahnya ya. Ada tamannya, ada air mancurnya. Dia yang bikin kebaikan yang surga. Baiti jannah. Itu benar. Jadi mengalir sungai-sungai. Ulama ruziqu minha min thamarati rizqa. Buah-buahan ya. Rezeki kita berupa buah-buahan. Qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa min dasar. Kita takut tercengang melihat buah-buahan itu yang tidak sama dengan anggur yang sekarang itu. Sungainya juga ada sungai susu, sungai madu ada sana. Ini gambar-gambarnya keindahan yang diantaranya. Lipat-lipat bersama lain dari emas, cantik-cantik di semua. Allah berikan gambaran kepada kita sebagai outcome dari surga itu agar kita termotivasi untuk menuju situ. Sama dengan Azam tadi, ketika dia mau menjadi dosen dalam pikirannya tidak ada dosen itu begini. Jadi Allah memberikan itu kepada kita, mengedukasi kita agar kita mencapai apa yang kita inginkan, surga ya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu bagaimana? Harus menjadi ada tujuan target-target yang harus kita capai. Salah satu target menuju surga itu adalah inilah menjadi orang yang muttaqin, lalu takwa. Dan inilah yang kita latih selama bulan puasa. Jadi pesantren Ramadan adalah dalam rangka melatih membiasakan kita untuk tujuan akhirnya nanti derajat yang inisial lahum derajat yang darabihim ya wa maghfiratun wa rizqun karim. Ampunan dari Allah itu membebaskan kita dari dosa kita jika kita masuk dalam surga. Rizqun karim itu adalah yang kita terima nanti dalam surga yang Allah. Bukan yang kita makan di kubur nanti, tapi nanti diterima dalam surga yang Allah. Itu pada itu. Jadi Allah mengedukasi kita dengan Ramadan, dengan target-target yang harus kita capai. Anak-anak tentunya juga harus punya target ya dalam setiap tahunnya. Untuk target sekarang harus jadi juara misalnya, karena kalian adalah tarung sama kalian menjadi juara. Target berikutnya juga harus bisa hafal Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, itu target-targetnya. Kemudian juga harus bisa mentadaburi Al-Quran.
kita. Kemudian juga yang lainnya untuk aktivitas di luar, olahraganya bagaimana, keseniannya juga bagaimana, budayanya juga bagaimana, ada juga bagaimana. Ini yang membuat surau ini menjadi tempat untuk kita membangkitkan generasi itu, juga ekonominya. Jadi setelah ini, setelah nanti puasa, Bapak Ibu, kita keluarkan lagi satu program lagi, ya, namanya Nagari Kreatif berbasis masjid, gitu. Jadi kita bicara di sini tidak hanya secara agama, juga secara ekonomi. Coba kita ekonomi. Penyuluhan sawah program kita lakukan di masjid. Kemudian bagaimana kita pemasaran produk kita berbasis masjid. Di sini kita dekat juga dengan outlet pemasaran hasil kami, kan jadi model. Jadi semua yang jadi basis. Di masjid kita juga nanti diharapkan nanti di masjid karakter ada di situ produk-produk pertanian. Sehingga orang tak pergi pasar dan dipastikan produk-produk dalam perhatian halal bersih bebas pestisida. Ini kita mengangkat semua. Kemudian apalagi pada ibu di masjid itu ada database di masjid-masjid. Masyarakat yang di dalam masjid ada BPK. Sini orang miskin apa? Jelas tuh peta kemiskinan karena miskin. Jadi pada itu saya pergi ke Kedah dengan Pak Uno, Pak Buya menjadi di Kedah itu di masjid itu sudah ada peta database orang miskin. Misal orang miskin namanya si Fulan, di situ dia punya anak 3 orang, anaknya sekolah di mana. Jadi ketika orang membayarkan zakatnya budgetnya, saya mau yang ini. Jadi kalau tidak memuatnya di situ, ya sesuai dengan ini yang kamarnya disiapkan kamar sampai selesai. Nah, jadi ini mungkin salah satu yang kita adopsi bagaimana database itu. Karena pengurus masjid itu akan tahu dengan masyarakat yang di dalam masjid. Baik tanya di situ. Ada pada itu. Kita semua persatu tujuh mengadopsi hal yang baik. Kita adakan kita dulu komunikasi sesuai dengan kondisi kita. Itu barangkali pada yang menghormati. Kali lagi pertama kesamaan berdiri surau kapal. Saya berterima terima kasih kepada Pak Kadis telah mewakilkan sini. Kemudian atas nama pemerintah daerah, saya terima kasih atas mulainya pukul ini betul-betul nyata hari ini di tempat ini dan tempat lain. Kemarin juga kita di SMP 1 Banampu juga luar biasa. Anak-anak kita di situ bisa habis sebanyak 110 orang. Ini luar biasa. Jadi inilah pada itu semua yang kita inginkan, yang kita impikan di waktu kita ini adalah betul-betul bagi generasi yang cinta kepada Allah dan kepada Rasul. Lagi saya bacakan ayatnya kepada itu. Surat At-Taubah ayat 24. Nanti ada yang bisa baca ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tu'minun. Itu ayatnya, itu saya lihat. Ini boleh juga. Qul in kuntum tu'minuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika kau mencintai Allah, fattabi'uni, karena itu dia. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Mencintai Allah ada yang lain, kata kita adalah Rasulullah. Ikuti Rasulullah, cintai Rasul. Itu adalah semua bagaimana menjadi Rasulullah Muhammad Rasulullah. Nah, selagi pun juga pun ingkana apa wa abna wa azwaj wa ikhwan wa ashirah wa amrun tumuha wa tiyaratun taksuna saya wa masakin tardawna ahabba ilakum Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah wa tarabbasu hatta ya'tiya Allahu bikum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Ini pada semua ini surat cinta. Katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, kaum keluarga, saudara-saudara, harta pernikahan, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ahabaikum Allah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul dan perjanjian Allah.
maka tunggu sampai Allah menerangkan keputusannya dan Allah dan negeri bertujuh kepada mereka yang pasti. Jadi cintai ayah, ibu, anak semuanya karena cinta kepada Allah. Allah akan cinta ayah. Cintai oleh negara ini, bangsa ini karena cinta kepada Allah SWT. Kita cintai masyarakat kita di karena cinta kepada Allah. Kita cintai anak ini cinta kepada Allah SWT. Ketika hanya Allah yang dicinta tadi, ini akan mengatakan kita kepada perhatian hati yang musnah. Karena saat ada benar-benar itu yang akan keluar siapa yang paling kita cintai. Kalau Allah yang kita cintai, kita akan menyebut nama Allah. Kalau yang lain kita akan menyebut namanya. Bagaimana pengalaman kita pada ibu orang yang meninggal ketika dia mencintai anak pada ibu, dia akan memanggil nama anaknya, ya. Azam, kan? Abraham, kata ibu. Azamnya datang, ya, dia bilang. Apa kata orang? Anaknya yang di Jakarta dari Mesir juga pulang melepas kepergian ayahnya. Tapi itu bukan husnul khotimah, karena cintanya kepada anak. Ketika kita menyebut nama Allah, kalimat la ilaha illallah, itulah bukti cinta kepada Allah. Kita tanamkan cinta kepada Allah kepada anak kita dan dengan cinta cucu kita dan kita semua pada ibu. Kalau nanti kita dipanggil oleh di akhirnya kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan wa tadkhuli fi ibadi wa tadkhuli jannah. Allah masukkan ke dalam surganya. Demikian Bapak Ibu, selamat berjuang cucu-cucunya sebenarnya, ya. Ya. Sebagai apa? Ada yang sehat, ada yang soleh, ada yang hebat, ada yang tangguh, ya. Ada yang bertaruh. Baik. Berapa? Ada yang sehat, ya. Ada yang soleh, ada yang hebat, apalagi tangguh dan bertaruh. Nah, bertaruh ini ya. Ulang lagi. Ada yang sehat, ada yang soleh, ada yang tangguh, hebat dan bertaruh. Itu pelajaran ini. Baik, anak-anakku semua, semuanya semuanya, selamat berjuang ya. Kalian semua menjadi anak soleh, anak yang sehat, anak yang kuat, dan anak yang tangguh yang hebat. Ya, doakan dia juga seperti itu. Doakan doa yang dijawab oleh Allah SWT. Doakan ayah ibunya, ya. Doakan guru-gurunya, doakan orang-orang keluarga semuanya, agar kita semua menjadi bahagia di dunia dan di akhirat. Demikian barangkali dan itu. Oh ya, jadi dengan telah selesainya kalian melaksanakan pesantren Ramadan pada hari ini berakhir dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Pesantren Ramadan di wilayah Ambiake kita tutup secara resmi dengan harapan kalian tidak berdiskusi, tetap melanjutkan perjuangannya. Selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.